Ku dengar suara Yesus memanggil diriku, walaupun ku berada jauh terpencil, ketika ku berjalan di sungai-sungai yang besar. Nabire, begitulah surga kecil di tanah Papua ini disebut. Tanah dan lautnya dipenuhi anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tempat ini menjadi rumah bagi beraneka ragam flora dan fauna yang menambah keunikan alam, juga manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Alam Nabire di Papua dianugerahi keindahan alam yang luar biasa, dari pegunungan hingga bawah lautnya. Nabire juga menjadi rumah bagi berbagai spesies unik dan langka. Besarnya potensi keanekaragaman hayati di Taman Surgawi Tanah Papua ini perlu mendapat perhatian lebih. Salah satunya dengan melakukan pemantauan biodiversitas. Pemantauan biodiversitas adalah salah satu langkah awal untuk mengetahui kondisi lingkungan dan mengupayakan kelestarian lingkungan. Pemantauan ekosistem yang dilakukan oleh Philly Green Network itu lebih untuk tujuannya mengkonservasikan keanekaragaman hayati di sekitar, khususnya di sekitar Kabupaten Nabire, dan lebih tepatnya lagi di kampung Wanggar Pantai dan Sima. Pemantauan biodiversitas diawali dengan diskusi tim untuk menyatukan pemahaman mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan. Tentu saja ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum melakukan pemantauan ini. Salah satunya yang dilakukan adalah briefing. Nah, briefing adalah salah satu untuk penyamaan persepsi, khususnya tentang untuk apa pemantauan ini. Nah, pemantauan ini khusus ditujukan di sekitar kawasan yang masih bertutupan hutan bagus. Nah, briefing ini juga mengarahkan seluruh tim untuk menyiapkan apa saja yang harus dilakukan, termasuk peralatan yang harus dibawa. Kegiatan pemantauan biodiversitas dimulai sejak pagi hari. Pukul 7, tim telah bersiap menuju lokasi pengamatan. Perjalanan dari base camp menuju titik pengamatan rata-rata memakan waktu 20-45 menit dengan mobil. Begitu tiba, masing-masing tenaga ahli bersama pemandu mulai bersiap melakukan pengamatan. Keanekaragaman hayati yang diamati yaitu burung, mamalia, herpetofauna, ikan, flora, dan lamun. Jadi total menjadi 6 taksa, yaitu taksa mamalia yang ke-1, taksa apifauna yang kedua, taksa herpetofauna yang ketiga, taksa ikan, taksa lamun, dan yang terakhir taksa flora. Jadi ada 6 taksa yang kita kaji atau kita pantau di tahun 2022 ini. Oh ya, untuk mamalia sebenarnya untuk yang di Papua secara umum sih kebanyakan dia nokturnal ya. Dia aktivitasnya di malam hari. Nah, untuk itu maka tidak seperti yang di daerah barat ya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali atau yang lain. Jadi untuk siang itu untuk aktivitas satwa mamalia sebenarnya kurang sedikit lah ya. Nah, untuk itu disesuaikan juga untuk metodenya, makanya dioptimalkan untuk pengamatan mamalia yang di Papua ini di Nabire. Kita untuk pematannya pas malam hari. Nah,
untuk pengamatannya dengan pengamatan langsung di transek di jalur. Selain itu juga pemasangan jaring kelelawar untuk menangkap kelelawar yang beraktivitas pas malam hari. Metode pengamatan herpetofon yang digunakan yaitu visual encounter survey atau metode perjumpaan visual yang jalurnya ditentukan melalui transek jalur yang sepanjang 1 km. Selain pengamatan biodiversitas, dilakukan pula pemetaan spasial. Kami juga didukung dengan tim dari GIS atau SIG, jadi Sistem Informasi Geografi. Nah, tenaga ahli ini khusus untuk memetakan spasial dari area-area yang ada atau yang dipantau oleh kawan-kawan yang Namtaksa. Untuk mengupdate perubahan tutupan lahan dan memetakan jalur patroli untuk teman-teman PPH dan memetakan sebaran satwa-satwa yang masuk kategori RTE. Selama pemantauan biodiversitas, tak jarang tim menguras energi untuk menghadapi kondisi lapangan. Terkait tantangan atau kendala sendiri, kita mengacu ke pemantauan sebelumnya aja, mungkin agar lebih gampang terukur. Pada pemantauan sebelumnya itu gangguan memang masih ada, yang ada di titik-titik pemantauan, tapi untuk saat ini kondisinya bahkan lebih banyak gangguannya lagi, bahkan beberapa habitat itu mengalami perubahan yang cukup signifikan seperti itu, sehingga perjumpaannya walaupun kita masih bisa ketemu dengan jenis-jenis yang kita jumpai pada tahun sebelumnya, itu masih cenderung lebih sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti itu, karena itu tadi gangguan dari manusianya, aktivitas manusianya, perubahan lahan dan lain-lain itu menyebabkan satwa khususnya burung itu berpindah untuk mencari tempat yang lebih aman seperti itu. Paling untuk tantangannya sendiri ketika mengambil atau mengidentifikasi pohon-pohon yang cukup tinggi, itu bisa menjadi tantangan tersendiri karena selain daunnya yang cukup jauh untuk dijangkau, kita juga harus menggunakan kamera yang zoomnya cukup lumayan ya supaya kelihatan daunnya seperti itu. Kegiatan pemantauan biodiversitas berlangsung selama 2 pekan. Spesies-spesies menarik tak luput dari catatan. Kali ini kami sudah mendapatkan beberapa jenis ikan, dan salah satunya adalah spesies ikan yang unik dari keluarga Eleotridae, yaitu Hypsoleotris, salah satu ikan air tawar yang mungkin masih sangat jarang untuk dipelajari. Dan kali ini kita bisa mendapatkan dokumentasinya dan juga spesimennya. Dan untuk kedepannya, nanti kami akan melakukan analisis secara lebih lanjut untuk bisa mengetahui spesies apakah yang ada di Nabire ini. Karena di Papua sendiri, list dari ikan-ikan endemik dan hanya ada di satu region saja dan satu das saja itu sangat-sangat banyak. Berdasarkan literatur yang saya dapat untuk daerah khusus Teluk Cendrawasih itu kurang lebih ada 4 jenis, yaitu Enhalus sacroides, terus Thalassea hempricis, Cimbrasa rotundata, Cimbrasa cerulata, dan mungkin masih banyak lainnya yang perlu referensi yang saya cari. Tapi untuk saat ini yang saya dapat adalah 2 jenis lamun, yaitu yang tadi Enhalus sacroides dengan Cimbrasa rotundata. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pemantauan biodiversitas yang telah dilakukan pada 2021, sekaligus tindak lanjut penetapan kawasan ekosistem esensial di Nabire melalui Surat Keputusan Bupati Nabire nomor 18 tahun 2022. Untuk melindungi kekayaan tersebut, pemerintah Nabire adalah dengan cara kita berusaha mengelola kekayaan alam tersebut secara baik. Salah satu yang baru ini kami lakukan adalah menetapkan kawasan ekosistem esensial yang disingkat dengan KEE. Satu hal lagi, karena masyarakat Papua menjunjung tinggi adat,